Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syaida dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang organisasi dan manajemen yang akan datang. Aneka macam cara memandang organisasi. Deskripsi yang sering digunakan: entitas, koalisi-koalisi, sistem-sistem terbuka, sistem-sistem yang menghasilkan makna. Kemudian dimensi-dimensi struktur organisasi. Menurut Stephen Robbins, 3 komponen dasar dari struktur organisasi, yakni yang pertama kompleksitas, yang kedua formalisasi, dan yang ketiga sentralisasi. Masa lampau merupakan sebuah prolog. Nah, contoh yang teramat jelas adalah kondisi krisis moneter dan krisis-krisis ekonomi yang sedang melanda sejumlah negara di Asia. Lingkungan yang berubah dengan cepat. Nah, beberapa waktu lalu sebuah konferensi nasional tentang administrasi publik mengidentifikasi adanya 5 macam revolusi kontemporer, yaitu yang pertama revolusi sosial, teknologi, politik, ekonomi, dan administrasi. 3 macam konsep pokok sehubungan dengan lingkungan eksternal organisasi. Konsep pertama dalam hal memperbincangkan penilaian lingkungan. Yang kedua, konsep pokok kedua adalah adanya perbedaan pada sublingkungannya. Dan yang terakhir, konsep ketiga, setiap organisasi secara tipikal menghadapi tuntutan. Nah, siklus daur hidup organisasi. Ada 2 fase macam observasi yang perlu ditonjolkan di sini. Pertama, perlu dicatat bahwa sebuah organisasi berada pada fase-fase. Kedua, upaya untuk mempertahankan sebuah organisasi yang efektif dan dinamik. Pada masa mendatang, organisasi-organisasi baik berada di sekitar swasta maupun sektor pemerintah harus lebih memperhatikan dan dampak aktivitas-aktivitas dan output-output mereka yang merusak atas lingkungan. Kemudian perusahaan-perusahaan atau korporasi memiliki domisili pada negara tertentu, tetapi yang beroperasi dan yang tunduk pada hukum-hukum dan peraturan-peraturan negara lain dapat kita nyatakan sebagai perusahaan-perusahaan multinasional. Organisasi-organisasi di seluruh dunia tanpa terkecuali perlu mengembangkan teknik-teknik untuk memprediksi perubahan sosial yang terjadi pada masa mendatang dan mengembangkan program-program merek untuk bereaksi terhadap ramalan-ramalan tersebut. Organisasi-organisasi akan mengembangkan sebuah sistem organik yang lebih adaptif. Sebagai pengganti struktur mekanisme humanistik tidak akan dimenangkan total. Kemudian reinventing government dan banishing 5 macam prinsip. Yang pertama hasil-hasil, yang kedua pelanggan, yang ketiga desentralisasi, yang keempat pencegahan, dan yang terakhir sebuah pendekatan pasar. Organisasi masa mendatang harus bersifat dinamis dan fleksibel. Ada organisasi akan beroperasi dalam lingkungan yang turbulent. Kemudian organisasi tersebut harus menyesuaikan diri dengan diversitas. Kemudian organisasi akan mengalami ekspansi. Negara ekonomis yang kuat, para manajer harus terampil dan pengembangan kemampuan pemikiran kreatif. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.